wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita kirimkan Al-Fatihah dulu kepada pengarang kitabnya. Liridaillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, wa khususan ila Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa ila Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa auladana wa jami'a masayyidina wa mu'allimina wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tafsir Jalalain terkait surat Al-Baqarah. Sudah ada kitabnya? Ada yang belum bawa? Nah, nanti ke depannya dibawa, bagi yang belum bawa dibawa. Nah, berhubung sekarang ini kita memasuki bulan Ramadan, sedikit kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkenaan dengan diwajibkannya puasa Ramadan. Gimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada juga mengenai hadis Nabi yang berkenaan dengan puasa Ramadan juga. Gimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma man shoma Ramadana imanan. Jadi inya panjang. Mempelajari dulu mengenai makna syahrul Ramadan, bulan Ramadan.
pernah dijelaskan arti Ramadan ini yakni al-harruh, sesuatu yang panas. Jadi Ramadan ini artinya sesuatu yang panas. Sesuatu yang panas akan menyebabkan terbakar. Maksudnya apa Ustaz? Makna dari Ramadan ini, maksudnya Ramadan ini ketika ada orang yang berpuasa, maka sebenarnya ia sedang membakar dosa-dosanya. Al-dzanbu al-dzunubu. Dzambun itu dosa, al-dzunubu itu dosa-dosa. Jadi sekarang hari ini Ustaz Fauzi dengan kalian yang dari habis subuh masih melakukan ibadah puasa, sebenarnya kita sedang membakar dosa-dosa kita yang mungkin barangkali pernah kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Imsak itu makna dari puasa. Apa itu artinya imsak, Ustaz? Menahan. Menahan dari apa, Ustaz? Yang pertama, menahan dari rasa lapar dan haus. Yang kedua, menahan dari penyakit lahir dan batin, terutama penyakit batin, kayak gitu. Penyakit dengki, penyakit marah, penyakit dendam. Nah, agar kita terhindar dari penyakit dengki, caranya pernah diajarkan oleh Nabi Zakaria. Ketika kita ada rasa dengki kepada orang lain, contoh kita melihat orang lain dalam keadaan bahagia, dapat mobil, buat rumah, bisa umroh, bisnisnya lancar, dapat beasiswa. Supaya kita tidak dengki, caranya bagaimana? Caranya kita mendoakan orang tersebut kepada orang lain. Caranya kita doakan orang yang mendapat kenikmatan itu, supaya nikmat itu bisa diberikan juga kepada kita. Kayak gitu. Ciri-ciri orang dengki itu tadi SMS, senang melihat orang lain susah, atau kebalikannya, sedih ketika melihat orang lain senang. Nah, kayak gitu. Itu ciri-ciri orang yang dengki. Kayak gitu. Makanya ada sebuah surat yang dikasih tahu oleh Rasulullah supaya kita terhindar dari penyakit dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Gimana? Ada di dalam surat Al-Falaq. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin. Tentunya untuk menahan yang namanya menahan perbuatan maksiat, perbuatan yang penyakit batin, itu yang paling utama. Bukan hanya menahan dari rasa lapar dan haus. Itu ada hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa
Jadi banyak orang-orang yang puasa, tapi puasanya hanya menahan lapar dan oleh sebab itu orang yang diterima puasanya, anggap seandainya hari ini, bagaimana kita mengetahui puasa kita insya Allah akan diterima oleh Allah? Ketika hari itu kita melakukan kewajiban kita, yakni sholat. Yang kedua, kita tidak melakukan yang namanya maksiat. Kalau pengen tahu puasa kita tidak sempurna pahalanya, lihat apakah hari ini kita masih melakukan yang namanya dosa. Ngambil barang punya orang lain, ngambil makanan punya orang lain. Berarti hari itu puasa kita tidak sempurna, apalagi sampai tidak sholat. Puasa Ramadan bisa masih berbisnis, jualan pisau, jualan beras, jualan baju. Tapi kalau sholat tidak bisa. Bahkan namanya sholat itu kita di hari-hari sebelumnya ya, meskipun tidak Ramadan, yang namanya sholat kita juga sebenarnya dalam keadaan puasa. Puasa tidak boleh makan, puasa tidak boleh bicara, kayak gitu. Tapi kalau puasa Ramadan masih bicara bisa, kita bicara masih bisa. Kita melakukan kewajiban kita. Yang kedua, kita tidak melakukan salah satu dosa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya gitu. Kalau pengen tahu lebih sempurna lagi, sudah tidak berbuat dosa, sudah sholat, ditambah lagi membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran syafi'an. Wah, tambah sempurna lagi. Ya gitu. Tambah kamil lagi. Kamil itu artinya sempurna. Sholat 5 waktu sudah dilaksanakan, apalagi berjamaah. Yang kedua, kita tidak melakukan satu pun dosa, tidak dilakukan. Ditambah lagi belajar, ditambah lagi mengaji, tambah sempurna. Mengenai materi kita tentang bulan Ramadan, kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik yang ada dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.